Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cahya Cisistia Putri Angelina, NIM 11524000091 untuk tugas mata kuliah Teori Komunikasi. Sebelumnya, pernahkah kalian terpukau dengan pidato seseorang atau iklan yang bisa membuat emosi kalian meledak hanya dalam beberapa detik? Itulah kekuatan retorika, seni berbicara yang bisa mengubah pikiran dan perasaan orang. Di video ini kita akan belajar sedikit tentang teori retorika. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, kita harus tahu apa itu retorika. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, retorika diartikan sebagai keterampilan berbahasa secara efektif atau seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Nah, secara umum juga retorika juga merujuk pada seni dalam berbicara atau menulis untuk menyampaikan pesan secara persuasif dan mempengaruhi. Ada juga retorika itu didefinisikan sebagai seni membangun argumentasi atau seni berbicara. Nah, retorika itu pertama kali berkembang di Yunani kuno dengan tokoh Aristoteles itu sebagai salah satu pemikir utamanya. Nah, dalam perkembangannya, retorika juga memiliki proses untuk menyesuaikan ide dengan orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan. Dengan demikian, retorika tidak hanya berkembang tentang menyampaikan pesan dengan baik saja, tetapi juga tentang memahami audiens dan menyesuaikan pesan agar dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerimanya. Ada juga pengertian retorika menurut para ahli. Nah, yang pertama dari Aristoteles. Itu tentang kemampuan seseorang berbicara untuk mengidentifikasi atau menggunakan berbagai cara persuasif yang relevan dengan audiens dan situasi tertentu. Nah, sehingga pesan yang disampaikan itu dapat diterima secara efektif dan mampu mempengaruhi pandangan maupun tindakan audiens, baik dalam konteks wacana politik, hukum, maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, pengertian dari Beckett. Itu cara halus untuk mempengaruhi pikiran orang lain, lebih dari sekedar menyampaikan informasi. Nah, retorika juga bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk atau bahkan mengubah sudut pandang audiens melalui pemilihan kata yang tepat, seperti struktur argumentasi yang kuat. Nah, serta pemahaman terhadap emosi dan nilai-nilai yang diyakini oleh audiens. Ada juga asumsi dari retorika. Nah, asumsi yang pertama itu komunikasi adalah proses persuasif. Itu artinya dalam teori retorika, komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi lebih dari itu, komunikasi dilihat sebagai upaya membujuk atau mempengaruhi audiens agar bisa merespon sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi komunikasi itu selalu punya arah, strategi, dan maksud tertentu. Nah, asumsi yang kedua itu audiens memiliki peran aktif. Nah, ini berarti audiens itu bukan hanya pendengar yang pasif. Mereka juga punya kemampuan untuk merespon, menilai, bahkan menolak atau menyetujui pesan yang mereka terima. Jadi, saat kita menyampaikan pesan itu penting untuk memahami siapa audiens kita, bagaimana pola pikir mereka, dan bagaimana cara mereka memaknai informasi tersebut. Asumsi yang ketiga, konteks mempengaruhi komunikasi. Nah, setiap komunikasi pasti itu dipengaruhi oleh konteks. Bisa dari budaya, latar sosial, situasi politik, bahkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Karena itu, retorika yang efektif itu juga mempertimbangkan konteks supaya pesan bisa diterima dengan baik dan tepat sasaran pada audiensnya. Ada 3 elemen menurut
Aristoteles. Elemen yang pertama ada ethos, yang kedua ada pathos, yang ketiga ada logos. Nah, yang pertama ethos atau etika. Dalam bahasa Yunani itu memiliki arti seperti sikap, kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan seseorang atau kelompok. Dalam retorika, etos itu merujuk pada kredibilitas atau otoritas pembicara yang memiliki fungsi itu untuk meyakinkan audiens tentang keahlian dan karakter baiknya. Nah, dengan kata lain juga, etos itu kredibilitas seseorang pembicara yang dapat dipercaya orang lain. Membangun etos yang kuat itu tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, tapi juga menciptakan dampak yang lebih besar dalam mempengaruhi pemikiran dan tindakan audiens. Ada juga contoh dari etos, seperti seorang CEO yang mempresentasikan laporan keuangan perusahaan kepada investor. Nah, etosnya itu terlihat dari rekam jejak perusahaan yang sukses, terus pengalaman dalam industrinya, dan data yang disajikan itu secara transparan. Yang kedua ada pathos atau emosi. Nah, itu salah satu dari 3 elemen retorika yang diperkenalkan Aristoteles selain ethos dan logos. Pathos merupakan daya tarik emosional dalam sebuah pesan atau argumen dan memiliki tujuan itu untuk membujuk audiens dengan membangkitkan emosi tertentu, baik dari emosi positif seperti kebahagiaan atau rasa simpati, maupun emosi negatif seperti ketakutan atau kemarahan. Nah, dengan menggunakan pathos sendiri, pembicara itu atau penulis dalam membuat audiens itu merasa lebih nyambung dengan pesan yang disampaikan, sehingga meningkatkan kemungkinan audiens untuk menerima dan merespon pesan tersebut. Pathos juga dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pidato, iklan, tulisan persuasif, nah kayak gitu, untuk membangkitkan emosi yang diinginkan dan mencapai sebuah tujuan. Ada juga contoh dari pathos sendiri, seperti dalam artikel opini tentang korupsi. Nah, setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, atau pasien seharusnya bisa menerima perawatan medis yang ada di rumah sakit dengan baik. Yang ketiga ada logos atau logika. Nah, bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau di retorika itu diartikan sebagai logis, menjadikan kerangka sebuah berpikir argumentasi yang dalam retorika menjadi logis. Nah, dengan menggunakan logos sendiri itu, seseorang dapat meyakinkan audiens melalui bukti dan argumen yang kuat. Nah, logika itu tidak hanya berfokus pada struktur argumen saja, tetapi juga dapat pada penggunaan bukti dan alasan yang mendukung pernyataan yang dibuat. Nah, di retorika, penerapan logika dapat meningkatkan kredibilitas pembicara dan memperkuat daya tarik argumen. Ada juga contoh dari logos itu seperti kita sudah membaca banyak ulasan positif tentang produk yang kita inginkan. Nah, jadi kita tentunya itu yakin bahwa produk tersebut itu baik untuk digunakan dalam sehari-hari. Ada konsep retorika. Yang pertama, retorika sebagai seni. Yang kedua, retorika dan audiens. Yang ketiga, retorika dan situasi. Ada juga konsep retorika. Nah, konsep yang pertama itu retorika sebagai seni. Nah, retorika itu dianggap sebagai seni berbicara kayak tadi atau menulis yang efektif dengan fokus pada penggunaan bahasa untuk membujuk, mempengaruhi, atau menghibur. Nah, dalam penggunaannya, retorika itu melibatkan keterampilan seperti kata, menyusun argumen, serta menyampaikan pesan secara menarik dan meyakinkan. Nah, seni ini itu tidak hanya mengandalkan logika saja, tetapi juga emosi dan etika untuk menciptakan dampak yang kuat pada pendengar atau pembacanya. Yang kedua ada retorika dan audiens. Nah,
Teori retorika itu menekankan pentingnya pemahaman audiens dan menyesuaikan pesan dengan kebutuhan, nilai, dan keyakinan mereka sendiri. Nah, seorang komunikator yang efektif itu harus mampu mengenali karakteristik demografis, psikologis, serta latar belakang sosial budaya dari audiensnya. Nah, dengan demikian, pesan yang akan disampaikan itu akan lebih relevan, dapat diterima dengan baik juga, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiensnya. Nah, yang ketiga ada retorika dan situasi. Nah, retorika juga mempertimbangkan konteks situasi di mana seperti pidato atau tulisan yang disampaikan, termasuk seperti tujuan komunikasi dan norma-norma sosial. Artinya, itu kayak keberhasilan retorika itu sangat bergantung pada waktu, tempat, dan kondisi sosial politik. Nah, di mana komunikasi itu sedang terjadi. Nah, pemahaman terhadap situasi ini memungkinkan komunikator menyesuaikan gaya bahasa, struktur pesan, dan teknik persuasi agar sesuai dengan ekspektasi. Ada juga cabang retorika. Nah, cabang yang pertama ada deliberatif atau masa depan. Jenis retorika yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan audiens tentang masa depan. Ada juga contohnya itu pidato, proposal, atau diskusi tentang kebijakan publik. Tujuan sendiri dari retorika deliberatif itu untuk meyakinkan audiens bahwa suatu tindakan itu atau keputusan tertentu adalah yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan. Nah, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Retorika ini itu sering digunakan untuk mendorong perubahan atau mendukung kebijakan dengan memberikan argumen yang logis dan relevan terhadap situasi yang sedang dihadapi. Nah, yang kedua ada forensik atau masa lalu. Nah, di cabang ini tuh berkaitan dengan pidato atau wacana yang membahas tentang tindakan di masa lalu. Nah, biasanya itu dalam konteks pengadilan gitu. Contohnya adalah seperti pembelaan dalam persidangan atau pidato jaksa penuntut umum. Nah, adapun tujuannya adalah untuk meyakinkan hakim atau juri tentang kebenaran suatu peristiwa atau tindakan dengan mengungkapkan fakta, bukti, argumen yang mendukung atau membantah tuduhan. Nah, retorika ini memainkan peran penting dalam proses peradilan karena membentuk persepsi tentang keadilan dan tanggung jawab atas peristiwa yang telah terjadi. Yang ketiga ada epidetik atau masa kini. Nah, biasanya cabang ini tuh berfokus pada pidato atau wacana yang bertujuan untuk memberikan pujian atau celaan terhadap seseorang atau peristiwa tertentu. Nah, ada juga contohnya itu seperti pidato peresmian, pidato belasungkawa, dan pidato perayaan. Tujuannya sendiri itu untuk membangkitkan emosi dan kesan tertentu pada audiens, sehingga mereka dapat merasakan makna mendalam dari momen yang sedang diperingati. Nah, retorika ini tuh sering digunakan dalam situasi tertentu menurut apa yang sedang terjadi saat itu, di mana bahasa yang indah itu perlu digunakan banget buat menghormati, mengenang, atau merayakan seseorang maupun peristiwa penting saat itu. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa dengan memahami teori retorika itu kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan banyak pengaruhnya terhadap orang lain. Ya, retorika juga sering banget didefinisikan sebagai seni berbicara dan memiliki jangkauan yang luas dalam berbagai tujuan
termasuk dalam bisnis, politik, interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan membangun argumen yang meyakinkan, serta mempengaruhi pendapat dan perilaku audiens juga.